Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Saya mau ke Bang Junimart. Bang Junimart, Kang Asep mengatakan ini sepertinya kok tidak paham ya dengan hukum, kenapa harus dimunculkan lagi padahal sudah dibatalkan, dan padahal kalau pasal penghinaan kan sudah ada di pasal-pasal yang lain. Ya, ini bukan masalah paham tidak paham, ya, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi ya rancangan undang-undang yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Jadi rancangan tersebut baru diterima pada awal bulan Juni, yang tentu nanti setelah masa reses di DPR, kita berharap Ketua akan langsung menyampaikan kepada Komisi 3 ya di tempat kami atau di Badan Legislasi untuk mempelajari rancangan undang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu bagi saya sebenarnya tidak ada masalah tentang pasal ini, mau ada atau tidak ada. Bagi saya, Presiden sebagai simbol negara, ya, yang harus dan wajib kita jaga harkat dan martabatnya. Itu bagi saya. Tentang bagaimana nanti pengaturan, bagaimana tentang redaksi, tentu kami akan mengundang para ahli. Mungkin termasuk Kang Asep ini kami undang nanti. Ya, bagaimana pendapat beliau tentang pasal yang diajukan oleh pemerintah, bagaimana tentang pengertian tentang menyiarkan. Kami akan mengundang ahli tata bahasa. Ya, tentu kami juga akan mengundang psikolog, akan mengundang ahli sosiologi, akan mengundang budayawan. Nah, dengan dasar itu tentu kami nanti akan membuat satu kesimpulan. Ya, dan kesimpulan ini nanti tentu akan kami sampaikan juga kepada masyarakat. Oke, Bang Junimart, ya. Ada bilang ada tidak ada pasal ini sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau ada tidak ada masalah yang memunculkan pertanyaan apakah Presiden kita mengerti hukum atau tidak, tim penyusun itu mengerti hukum atau tidak, itu kan bisa menjadi masalah. Karena begini, fungsi kami kan fungsi legislasi. Ya kan? Di samping fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Jadi fungsi kami harus berjalan. Masuk RUU kepada DPR, tentu akan kami bahas di sana. Ya kan? Tentang masuk atau tidak masuk pasal ini nanti, sudah tidak, ya tergantung nanti. Kan begitu. Tetapi bagi saya, Presiden sebagai kepala negara adalah simbol negara. Kalau pasal ini pernah dibatalkan MK, apa perlu dibahas lagi? Begini ya, MK itu tentu harus kita hormati keputusannya. Tetapi satu hal, catatan bagi saya, ya, dari 9 hakim MK, tidak semua sepakat tentang pasal tersebut. Ya, tidak semua sepakat. Nah, tapi putusannya kan sudah final dan ya, mengikat. Tidak semua sepakat. Oke, silakan, final banding silakan saja. Tetapi menjadi catatan tersendiri bagi saya itu. Ya, saya akan secara komisi, tentu saya akan berusaha mengundang yang tidak sepakat apa dasar mereka yang sebenarnya. Oke. Kenapa tidak sepakat tentang masalah ini. Bang Hendardi, tanggapannya? Ya, saya kira kalau itu tadi Pak Junimart mengatakan bahwa itu memang ada dissenting opinion dan sebagainya ya. Tapi betul bahwa itu sudah final dan mengikat ya. Jadi kalau itu jadi catatan Pak Junimart, jadi aja catatan harian ya. Buat catatan harian maksudnya tidak perlu digunakan atau gimana ini? Ya, untuk kadang-kadang bisa dibaca lagi atau apa. Tapi yang kedua, saya ingin mengatakan Presiden itu bukan simbol negara. Ya. Simbol di dalam konstitusi kita, lambang negara itu Garuda Pancasila. Ya, bendera negara Sangsaka merah putih misalnya ya. Ya itu. Nah, kalau simbol negara Presiden, simbol negara itu Presiden. Kalau Garuda Pancasila, lambang negara. Itu lambang negara ya. Dan itu juga bukan simbol. Teori itu bahwa itu Presiden simbol negara itu teori lama. Ya. Gitu. Tapi simbol, ya, tetap simbol. Enggak, bukan simbol itu. Karena kalau simbol negara itu sebetulnya tidak bisa korupsi. Kalau Presiden masih bisa korupsi. Ya, jadi saya kira bukan simbol negara, enggak, itu teori lama gitu ya. Nah, dan institusi itu tidak bisa terhina. Yang bisa terhina itu adalah pribadi orang ya. Jadi kalau kita menganut azas semua sama di depan hukum, itu makanya menurut saya sih tidak ada penghinaan segala macam itu. Itu masuknya pada delik aduan. Ya, delik aduan bahwa kalau dia merasa terhina, ya bukan institusinya di bawah-bawah, karena kalau institusi di bawah-bawah ya kemudian ini dia belum bergerak apapun presidennya, aparatnya udah proaktif
Jadi bahayanya pasal ini saya kira makna MK mengambil putusan pada waktu itu untuk membatalkan pasal ini karena bukan saja multitafsir, karena begitu bisa dipergunakan, ya karena multitafsir itu bisa digunakan secara tidak limitatif ya terhadap itu. Jadi jika presiden terhina secara pribadi dia bisa melaporkan itu, dan itu sudah diatur di dalam pasal-pasal yang lain. Okay. Persoalan utama kita kan kenapa pasal ini kemudian dipungut lagi, dimasukkan. Betul. Itu lagi itu buat saya persoalannya, dan itu yang dan isu utama buat saya adalah bahwa kita tuh memang selalu ada upaya untuk tidak mentaati atau tidak patuh pada putusan MK ya. Memang sudah ada beberapa sih yang ini ya, seperti yang Antasari misalnya, yang putusan MK-nya yang soal berkali-kali PK ya. Terus Mahkamah Agung keluarkan aja seenaknya edaran bahwa hanya tidak boleh berkali-kali semacam itu. Tapi ini nggak bisa dicontoh. Mahkamah Konstitusi itu penegak konstitusi. Baik. Jadi kita mesti patuhi konstitusi itu. Ya saya kira itu. Kang Asep, tadi Pak Hendari mengatakan presiden bukan simbol negara. Jadi kalau misalnya dihina ya sama aja, kalau hina aduin aja sama seperti warga negara lain. Ya, lahirnya pasal itu di bab 2 ya. Dulu dari zaman Napoleon Bonaparte kemudian ada Belanda ke kita, karena menghormati tadi tanda petik simbol lambang negara, kan dulu ada raja dan sebagainya itu dianggap. Tapi sekarang di Indonesia sudah ada pasal 36A konstitusi kita. Ya apa yang disebut lambang simbol negara itu udah ada. Ya. Presiden tidak masuk kategori itu. Itu udah dijelaskan satu itu. Presiden bukan simbol negara. Simbol negara. Jadi ketika orang misalkan menyerang, bahkan di bab 2 itu pribadi presiden dan presiden. Sebelum itu itu teori lama yang sudah di konstitusi kita sudah dibatalkan oleh konstitusi pasal 36. Siapa yang disebut lambang negara tadi. Jadi kalau sekarang sekali lagi kalau misalkan presiden dan pribadinya dihina, ada saya bilang masukin di delik aduan di pasal di bab sekarang bab 19 RUU-nya ya. Kalau dulu bab 16. Jadi pasal yang dulu 310 sampai 319 sekarang ya di pasal 400-an. Masukkan di situ. Pasal gampang kok solusinya. Jadi sekali lagi siapapun yang merasa menghina, entah orang depan hukum dikatakan sama. Mau orang kayak mau presiden silahkan ada delik aduan. Tapi sekali lagi catatan saya sekali lagi ya. Jangan memunculkan norma yang sudah dibatalkan. Kita harus hormati. Norma itu sudah pasti, ya. Karena penafsir konstitusi itu dia kalau muncul ya bertentangan konstitusi, berarti melanggar konstitusi. Sekali lagi katakan, menghina itu, di definisi itu ya, merendahkan martabat nama baik orang secara lisan tertulis dan harus depan publik, ya. Sekarang tambah elektronik. Itu dimungkinkan di RUU pasal-pasal berikutnya. Tapi pasal yang 263 dan seterusnya, kita selesai itu copy paste, itu bertentangan dengan konstitusi, sudahlah selesai. Nanti tadi Pak Bang Judimat mengatakan dibahas. Sudah nanti kalau sudah tahu begini nggak usah dibahas, tutup aja di drop, selesai. Nggak usah dibahas, Bang, selesai. Gimana, Bang? Lumayan 5 pasal kan lumayan buang energi. Tinggal bagaimana sekarang kaidah norma supaya presiden dijaga kehormatan martabatnya munculkan seperti pasal kata KUHP yang 316 atau sekarang 420 atau 421 tinggal diganti. Terjemahan pegawai negeri ya, siap jadi presiden, pejabat negara atau apapun kalimatnya supaya siapapun yang menghina ya masuk di situ gitu kan. Tapi jangan muncul di delik biasa. Jadi pasal bab yang sekarang bab 2 itu hilang, titik, selesai. Balik kita bahas di RUU pasal bab 19. Menghina siapapun ya nggak boleh namanya menghina gitu kan. Tapi nanti batasannya jelas. Saya kira gampang kok, sederhana. Sebelum kita berbicara soal batasan antara menghina dan mengkritik, bagaimana definisi yang jelasnya? Saya ingin tanya dulu Bang Judimat, tanggapan dari Kang Asep bagaimana? Ya saya pikir begini ya, kalau tidak dibahas itu kan menjadi bahan tertawaan juga. Kalau dibahas menjadi bahan tertawaan. Kalau tidak dibahas. Tidak dibahas. Iya dong, namanya RUU, rancangan dari pemerintah, harus kita terima dan kita bahas itu. Kan begitu. Kita bahas bagaimana nanti endingnya akhirnya. Kita akan lihat. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya, kita bicara negara, kita bicara demokrasi. Kan begitu. Ya, saya mau luruskan alur pikiran saya sendiri saja. Ya silahkan Kang Asep, Bang Henry bicara tentang alur mereka. Ya, bagi saya dalam berdemokrasi itu harus dituntut oleh hukum agar menjadi terarah dan tertib. Itu bagi saya. Ya, di dalam berdemokrasi harus dituntun oleh hukum agar menjadi terarah dan tertib. Itu menjadi kata kunci bagi saya. Oke, nanti Bang Judimat saya ingin tanya kepada Ibu Harkris. Bu Harkris, apakah dengan munculnya pasal ini berarti presiden kita anti kritik, kemudian batasan antara menghina dan mengkritik itu apakah sudah dirumuskan juga oleh pemerintah ini? Nanti kita akan jawab pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.